Saat ini kita akan belajar tentang rumus sudut rangkap dan rumus sudut pertengahan. Kita awali dengan rumus sudut rangkap. Kali ini kita akan membuktikan cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Kita sudah membahas kalau cos 2A itu bisa ditulis menjadi cos A ditambah A gitu ya. A ditambah A menjadi 2A. Sehingga kalau rumus penjumlahan ini kita bisa tulis cos A dikali cos A dikurang sin A kali sin A gitu ya. Nah, cos A dikali cos A menjadi cos kuadrat A dikurang sin A dikali sin A menjadi sin kuadrat A. Maka sudah selesai sampai di sini. Berikutnya, berikutnya akan kita buktikan cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Di awal kita sudah buktikan bahwa cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, kali ini cos kuadrat A-nya tetap, dikurang sin-nya ini yang berubah menjadi 1 dikurang cos kuadrat A. Sehingga ketika kita kalikan ke dalam menjadi cos kuadrat A dikurang 1 ditambah dengan cos kuadrat A. Sehingga kalau kita jumlahkan cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A menjadi 2 cos kuadrat A dikurang 1. Berikutnya kita akan membuktikan tangan A tambah B sama dengan tangan A ditambah tangan B dibagi 1 kurang tangan A tangan B. Kenapa ini penting? Karena ini akan kita gunakan dalam pembuktian berikutnya. Tangan A tambah B dapat kita tulis menjadi sin, kan tangan itu adalah sin per cos ya. Berarti sin A tambah B per cos A tambah B. Gitu ya. Oke, nah ini kalau sin A tambah B kita sudah pelajari sebelumnya, ini adalah sin A cos B ditambah dengan cos A sin B dibagi dengan cos A tambah B menjadi cos A cos B dikurang sin A sin B. Oke. Nah, kemudian kita akan coba kalikan atas dengan bawah, kita kali dengan 1 per cos A cos B. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan ya.
Jadi yang di atas kita kali dengan cos A per 1 per cos A cos B, maka yang di bawah juga kita kali dengan 1 per cos A cos B. Tujuannya supaya lebih sederhana. Nah, ketika kita kalikan ke dalam, maka yang di sini menjadi sin A per cos A, karena sin B-nya sudah saling coret. Kemudian ditambah, yang ini cos A-nya saling coret, sehingga sin B per cos B. Kemudian yang bagian bawahnya, yang di sebelah sini tinggal cos B per cos B, gitu ya. Karena sudah saling coret cos A dengan cos A, dikurang sin A sin B, maka kita tulis sin A sin B per cos A cos B. Oke, yang di atas sin A per cos A bisa menjadi tangen A ditambah sin B per cos B berubah menjadi tangen B. Kemudian yang ini cos B per cos B adalah 1 dikurang. Yang ini kita bisa bagi 2. Yang ini menjadi tangen A. Yang ini menjadi tangen B. Maka terbukti bahwa tangen A tambah B itu sama dengan tangen A ditambah tangen B per 1 dikurang tangen A tangen B. Berikutnya kita akan buktikan persamaan yang ini. Tangen 2A dapat kita tulis menjadi tangen A tambah A, gitu ya. Nah, tangen A tambah A ini kalau kita ingat pembahasan sebelumnya, tangen A tambah B itu sama dengan tangen A ditambah tangen B dibagi 1 dikurang tangen A tangen B. Itu untuk tangen A dan B. Nah, sekarang kasus kita adalah sama-sama A, sehingga bisa kita tuliskan ini menjadi tangen A dikali tangen B, tangen A ditambah tangen A juga, dibagi 1 dikurang tangen A kali dengan tangen A. Tangen A ditambah tangen A menjadi 2 tangen A, kemudian dibagi 1 dikurang tangen A dikali tangen A, menjadi tangen kuadrat A. Terbukti. Kita akan mengerjakan ini contoh yang pertama. Jika diketahui cos theta sama dengan 3/5 dan sin theta lebih kecil dari 0, tentukan sin 2 theta. Oke. Ini kalau cosnya adalah cos theta-nya 3/5, dari sini kita bisa peroleh bahwa nilai X-nya adalah 3, nilai R-nya adalah 5, nilai Y-nya adalah negatif 4. Kenapa negatif 4? Nilai 4 ini Pitagoras ya. Jadi kalau misalkan kita estimasikan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, maka nilai X-nya adalah 3 positif, anggap di sini 3, Y-nya di sini adalah 4 negatif, maka ini sepanjang 5 R-nya. Kita bisa gunakan Pitagoras ya untuk menentukan nilai Y-nya sama dengan 4. Lalu kenapa kita tentukan bahwa Y-nya negatif 4? Harusnya kan positif 4 juga bisa, ya karena di sini ditentukan bahwa nilai sin-nya itu bernilai negatif. Sehingga bisa kita simpulkan kalau cos theta-nya sama dengan 3/5, maka sin theta adalah negatif 4/5. Sehingga jika ditanyakan sin 2 theta, sebagaimana kita sudah bahas tadi, sin 2 theta adalah 2 sin theta cos theta, maka hasilnya adalah 2 dikali dengan negatif 4/5, cos theta-nya adalah 3/5, sehingga kita kalikan 8, 2 dikali 4, 8, 8 kali 3, 24, dibagi dengan 25. Inilah nilai sin 2 theta. Oke, berdasarkan soal sebelumnya, kita dapat informasi bahwa sin theta itu kita sudah hitung negatif 4/5, sehingga ketika ditanya cos 2 theta, maka bisa kita gunakan persamaan yang paling mudah, cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Cos kuadrat theta berarti 3/5 pangkat 2, karena cos theta-nya 3/5, maka tinggal dikuadratkan.
sin kuadrat theta berarti negatif 4/5 dikuadratkan. 3 kuadrat 9 per 25 dikurang 4 kuadrat 16 per 25, maka nilai cos 2 tetanya adalah negatif 9 dikurang 16 itu adalah 7 per 25. Oke, selesai. Berikutnya kita akan mengerjakan soal jika diketahui soal yang masih sama, cos theta 3/5 dan sin tetanya lebih kecil dari 0, tentukan tangen 2 theta. Dari soal sebelumnya kita bisa dapat cos tetanya 3/5 dan sin tetanya adalah minus 4/5, berarti x-nya adalah 3, r-nya adalah 5, dan y-nya adalah minus 4. Sehingga dari sini kita bisa temukan tangen theta itu adalah x per y, sin per cos, oke. Sin per cos berarti y per x ya, berarti negatif 4/3. Itulah nilai tangen tetanya. Sehingga kalau ditanyakan tangen 2 theta, maka bisa kita tuliskan menjadi rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu 2 tangen theta per 1 dikurang tangen kuadrat theta. Sehingga 2 dikali minus 4/3 yang di bawah 1 dikurang minus 4/3 dikuadratkan. Ini kita lanjutkan di sebelah sini sama dengan negatif 8/3 yang di bawah 1 dikurang 16/9 sama dengan minus 8/3 yang di bawahnya ini menjadi negatif 7/9. Negatif 7/9, sehingga kita kalikan negatif 8/3 dikali dengan negatif 9/7. Kita kalikan menjadi, ini kita coret, sisa 3, maka positif 24/7. Inilah nilai dari tangen 2 theta. Kita akan menyelesaikan sebuah persamaan. Sebuah soal diketahui cos 2 theta sama dengan 4/5. Tetanya berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Berarti berada di kuadran kedua. Dan kita akan menentukan nilai sin tetanya. Dari persamaan ini kita bisa tahu bahwa cos 2 theta sama dengan 4/5 ya. Diketahui dari soal, cos 2 theta itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat theta sama dengan 4/5. Kenapa kita menggunakan ini? Karena kita mau mencari nilai sinnya. 1 kurang 2 sin kuadrat theta kita gunakan manipulasi aljabar sama dengan negatif 2 sin kuadrat theta sama dengan 4/5 dikurang 1 ya. Karena kedua ruasnya kita kurang 1. Ini negatif 2 sin kuadrat theta, ini dikurang 1 menjadi negatif 1/5. Oke, sehingga kedua ruasnya sekarang kita kali dengan minus 1/2 ya. Di sini menjadi 1 sin kuadrat theta, yang di sini menjadi positif 1/10. Sehingga sin tetanya sama dengan akar 1/10. Yaitu sama dengan akar 10 gitu ya. Oke, dari sini kita peroleh 1 per akar 10, di mana kita dapat nilai y-nya sama dengan 1, dan nilai y-nya 1, dan nilai r-nya adalah akar 10. Ini adalah lanjutan dari soal sebelumnya, cuman yang sekarang dia tanyakan adalah nilai cos tetanya. Dari soal yang bagian A, untuk contoh yang kedua, kita sudah dapat informasi bahwa sin theta adalah 1 per akar 10. Ini dapat dari mana? Ini kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, dan informasi kedua kita peroleh bahwa dia berada di kuadran kedua, yaitu antara 90 dan 180. Sehingga kalau kita gambarkan, yang ini sumbu X, yang ini sumbu Y, maka wilayahnya berada di kuadran kedua, yaitu di kuadran sebelah sini ya. Dengan nilai Y sama dengan 1. Oke, di sini nilai Y. Kemudian nilai R-nya adalah akar 10. Nah, lalu berapakah mencari nilai X-nya?
Nah, untuk mencari nilai X, pasti hasilnya negatif karena dia berada di kuadran kedua ya, nilai X-nya negatif. Kita dapat gunakan rumus Pythagoras, yaitu untuk mencari nilai X. Nilai X itu X kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang Y kuadrat. R kuadrat adalah 10, dikurang Y kuadrat adalah 1, maka 9. Ini adalah X kuadrat, maka X-nya adalah 3 ya, plus minus 3. Namun dalam kasus ini adalah negatif 3 karena kuadran kedua. Sehingga jika nilai X-nya adalah negatif 3, maka cos theta yang adalah X per R berarti negatif 3 per R-nya akar 10. Oke, untuk bagian berikutnya, bagian C, soalnya masih sama, dan yang ditanyakan adalah tangen theta. Dari dua soal sebelumnya kita dapat bahwa nilai Y-nya adalah 1, nilai X-nya adalah minus 3, nilai R-nya adalah akar 10. Sehingga ketika ditanyakan tangen theta itu adalah Y per X, maka 1 per negatif 3 ya, atau bisa ditulis negatif 1 per 3 untuk nilai tangennya. Untuk berikutnya kita akan menentukan nilai kosekannya. Kalau nilai kosekan kita sudah ketahui dari soal sebelumnya bahwa nilai Y 1, nilai X negatif 3, dan nilai R adalah akar 10. Kemudian yang ditanyakan adalah kosekan theta. Kosekan theta ini adalah kebalikan dari sinus. Maka kebalikan dari sinus adalah R per Y yang adalah akar 10, R-nya dan Y-nya adalah 1. Atau bisa ditulis dengan akar 10. Untuk sekan sendiri, maka kita tuliskan dulu informasi yang sudah diketahui. Ini soal yang kelima dari contoh yang kedua. Kita peroleh nilai Y adalah 1, nilai X adalah minus 3, nilai R adalah akar 10. Sekan theta itu sama dengan, sekan ini kebalikan dari cos. Berarti R per X sama dengan R-nya adalah akar 10, X-nya adalah minus 3. Atau kita tulis dengan minus akar 10 minus akar 10 per 3. Soal yang terakhir dari contoh yang kedua ini, dengan yang diketahui sama, namun yang kita tentukan adalah kotangen theta. Nah, untuk menentukan kotangen theta berarti kita tentukan dulu informasi apa yang sudah diketahui, yaitu Y sama dengan 1, X sama dengan negatif 3, dan R sama dengan akar 10. Nah, untuk mengetahui kotangen ya, ketahui kotangen dari theta, maka kotangen ini kebalikan dari tangen sehingga X per Y, X-nya adalah minus 3, Y-nya adalah 1, atau bisa ditulis negatif akar 3. Inilah nilai kotangennya. Kita akan melakukan penyederhanaan terhadap bentuk cos kuadrat 7x dikurang sin kuadrat 7x. Kalau kita ingat pada pembahasan sebelumnya ada sebuah persamaan, misalkan ada cos 2a, maka kita bisa tulis menjadi ini cos kuadrat a dikurang sin kuadrat a. Nah, kasus yang sama terjadi di sini. Ini sama-sama a ya, cos kuadrat a dikurang sin kuadrat a, maka hasilnya cos 2a. Nah, dalam kasus ini dia 7x. Sehingga akan berlaku cos 2 dikali 7x itu akan sama dengan cos kuadrat 7x dikurang sin kuadrat 7x. Artinya ini sama. Gitu ya. Sehingga kalau bentuk sederhananya maka 2 dikali 7x hasilnya adalah cos 14x. Ini adalah bentuk sederhana dari soal yang ini. Sekarang kita akan menyederhanakan bentuk sin 15 derajat dikali dengan cos 15 derajat. Kalau kita ingat pembahasan sebelumnya bahwa sin 2a itu sama dengan 2 sin a dikali dengan cos a. Dalam kasus ini sudah sama-sama a ya. Sin a cos a maka menjadi sin 2a.
Nah, dalam kasus ini 15, tetapi kalau kita buat dalam sin 2 dikali 15, maka yang harusnya terjadi adalah 2 sin 15 cos 15 gitu ya. Sama, sesuai sama-sama 15. Cuman di sini tidak ada 2. Kenapa? Ya di soal tidak dituliskan. Sehingga supaya 2-nya ini hilang, maka kita kali dengan 1/2. Karena yang di sebelah kanan kita kali 1/2, maka sebelah kiri juga harus kita kali dengan 1/2. Sehingga kita bisa dapat ini adalah 1/2 sin dari 2 kali 15, 30. Berarti 1/2 dikali sin dari 30 itu adalah setengah. Maka setengah kali setengah, jawabannya 1/4. Berikutnya kita akan mengubah bentuk sin 3x menjadi sin x. Oke, sin 3x itu dapat ditulis menjadi sin 2x ditambah x. Sin 2x tambah x ini akan berlaku sin 2x, kemudian dikali cos x, ditambah dengan cos 2x, dikali dengan sin x. Gitu ya. Oke. Kemudian, sin 2x ini kita coba ganti dengan persamaan yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu 2 sin x cos x gitu ya. Ini berubah. Kemudian cos x-nya tetap ditambah. Nah, ini sekarang kita rubah. Kita rubahnya menjadi 1 kurang, oke, ini kalau ini kita rubah langsung saja menjadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x dikali dengan sin x. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini tidak ada masalah, kita kalikan saja menjadi 2 sin x cos kuadrat x, kemudian yang di sebelah sini kita kalikan ke dalam menjadi sin x cos kuadrat x dikurang dengan sin pangkat 3x, gitu ya. Ini hasil perkaliannya. Kemudian setelah itu kita coba ganti yang cos ini. Karena apa? Karena tujuan kita dalam bentuk sin ya. Tujuan kita dalam bentuk sin. Sehingga yang cos kuadrat ini kita akan coba ganti. Yang ini adalah 2 sin x. Ini kita ganti menjadi 1 kurang sin kuadrat x. Ini ya, cos kuadrat x berubah menjadi 1 kurang sin kuadrat x. Ditambah ini sin x. Ini juga berubah menjadi 1 kurang sin kuadrat x. Dikurang sin pangkat 3x. Oke, yang ini kita kalikan ke dalam. Kalau kita kalikan ke dalam menjadi 2 sin x dikurang 2 sin pangkat 3x ditambah ini kita kali ke dalam menjadi sin x dikurang sin pangkat 3x dikurang sin pangkat 3x. Nah, selanjutnya tinggal kita kerjakan ya. Sin x, 2 sin x ditambah sin x menjadi 3 sin x. Kemudian negatif 2 dikurang 1 dikurang 1 menjadi negatif 4 sin pangkat 3x. Maka inilah jawaban akhirnya. Terbukti bahwa sin 3x bisa kita ubah menjadi sin x. Berikutnya kita akan coba mengubah perkalian dua fungsi ya. Perkalian dua fungsi menjadi penjumlahan dua fungsi. Di sini ada cos A dikali cos B, kita akan rubah menjadi cos sesuatu ditambah dengan cos sesuatu. Gitu ya. Nah, ini adalah persamaannya dan kita akan buktikan. Cara membuktikannya, maka kita bisa mengingat apa yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu kalau misalkan ada cos A tambah B, maka ini adalah cos A, cos B dikurang sin A, sin B, gitu ya. Lalu bagaimana dengan cos A kurang B? Maka sama cos A, cos B, tandanya berbeda menjadi sin A, sin B. Oke, kemudian ini akan kita jumlahkan. Jika kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi cos A tambah B ditambah ya. Ditambah cos A minus B itu akan sama dengan kalau ditambah
ini menjadi 2 cos A cos B, yang ini jadi 0 ya. Negatif tambah positif jadi 0, ini jadi 0. Sehingga kita bisa tuliskan cos A cos B, ini dibagi 2 semuanya. Atau kita kali dengan 1/2, sehingga yang ini menjadi setengah cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Ini dikali setengah ya. Oke, maka terbukti persamaan yang di atas. Kita akan membuktikan persamaan ini, yaitu ketika ada dua fungsi dikalikan, sin A dikali sin B, hasilnya adalah cos sesuatu dikurang cos sesuatu, gitu ya. Nah, untuk membuktikannya kita ikutin persamaan ini. Jadi, seperti yang tadi, kalau misalkan kita buat cos A tambah B, maka persamaannya adalah cos A cos B dikurang sin A sin B. Nah, kalau misalkan cos A dikurang B, maka hasilnya adalah cos A cos B ditambah sin A dan sin B. Ini kalau misalkan kita kurangkan ya, sekarang kita kurangkan. Maka kalau kita kurangkan hasilnya menjadi cos A tambah B dikurang dengan cos A kurang B itu sama dengan, ini kalau dikurang, yang ini habis ya, cos A ini jadi 0. Yang ini menjadi kurang negatif 2 ya, negatif sin A sin B dikurang sin A sin B, maka negatif 2 sin A dan sin B. Oke. Nah, kedua ruas kita akan bagi dengan negatif 2 atau kita kali dengan negatif 1/2. Hasilnya adalah negatif 1/2. Yang ini cos A tambah B dikurang cos A minus B. Yang ini sama dengan sin A sin B. Gitu ya. Nah, sin A sin B ini kita tulis saja sin A dan sin B tidak ada berubah. Nah, sekarang ini negatifnya kita substitusi ke dalam. Ini jadi setengah tetap, maka negatifnya ke dalam ini jadi berubah tanda, ini yang jadi negatif, yang ini akan berubah jadi negatif, yang ini akan berubah jadi positif. Sehingga bisa kita tukar posisinya menjadi cos A minus B dikurang cos A plus B. Oke. Berikutnya kita akan mencoba mengubah perkalian sin A dan cos B menjadi penjumlahan dua fungsi, yaitu sin sesuatu ditambah sin sesuatu. Kita akan membuktikan persamaan ini dengan penjumlahan sinus ya, penjumlahan dua sudut. Jadi kalau sinus A tambah B itu adalah menurut pembahasan yang sudah kita bahas, yaitu ini adalah sin A cos B dikurang dengan cos A sin B. Kemudian kalau dia sin A kurang B, maka sebentar ya, maka kita akan tuliskan dia menjadi sin A cos B. Ini kurang ya, ini jadi positif ya. Kalau dia tambah maka tambah, kalau kurang maka kurang cos A sin B. Gitu ya. Selanjutnya ini kita akan kurangkan. Kalau kita akan kurangkan, ini penjumlahan ya. Pembuktian pertama kita akan jumlahkan dulu. Maka dia adalah sin A tambah B ditambah sin A kurang B sama dengan, yang ini menjadi 2 sin A cos B, yang ini jadi 0 ya. Saling mengurang, positif ditambah negatif. Oke, kemudian kedua ruas kita akan kali dengan 1/2 sehingga di sini menjadi sin A cos B. Yang ini kita bagi dengan 2 atau kita kali setengah, maka setengah sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Terbukti. Oke, berikutnya kalau ada cos A dikali
sin B sama dengan setengah ini sin sesuatu dikurang sin sesuatu. Kita akan buktikan persamaan ini dengan cara kita tuliskan sin A tambah B sama dengan ini sin A cos B dikurang dengan cos A sin B. Kemudian sin A kurang B hasilnya adalah ini menjadi sin A cos B. Ini jadi kurang, ini tambah ya. Kalau dia tambah, kalau kurang dia kurang. Cos A sin B. Kemudian kita akan kurangkan sesuai yang akan kita buktikan. Kalau kita kurangkan dia menjadi sin A tambah B dikurang sin A kurang B sama dengan. Nah, ini kita kurangkan dari 0. Kalau ini kita kurangkan menjadi 2 cos A sin B gitu ya. Sehingga cos A sin B ini keduanya kita kali dengan setengah ya. Kita kali dengan setengah atau kita bagi 2, maka di sini 1/2 dikali dengan sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Gitu ya. Sama dengan cos A sin B. Terbukti ya? Oke. Oke, kita akan mengubah bentuk perkalian ini, yaitu 4 cos 75 dikali dengan sin 25. Kita akan ubah dia dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan dua sudut. Kita sudah membahas persamaan sebelumnya, kalau misalkan masih ingat, cos A dikali sin B itu bisa kita tulis dalam bentuk setengah dikali dengan sin A tambah B dikurang sin A kurang B gitu ya. Ini kasus yang sudah kita bahas. Oke, berarti hal yang sama kita bisa buat bahwa kalau ada bentuk seperti ini, yaitu 4 cos 75 dikali sin 25 derajat, maka bisa kita tulis menjadi 4 tetap dikali dengan setengah kemudian sin, maka 75 ditambah 25 dikurang sin 75 dikurang 25 gitu ya. 4 dikali setengah ini hasilnya adalah 2, berarti ini adalah sin 75 ditambah 25 adalah 100 derajat dikurang sin 75 dikurang 25 ini adalah 50. Maka inilah persamaan akhirnya. Sehingga kita bisa rubah menjadi bentuk seperti ini. Kita kalikan ke dalam menjadi 2 sin 100 derajat. Kemudian dikurang 2 sin 50 derajat. Berikutnya kita akan mengubah bentuk penjumlahan dua fungsi menjadi perkalian dua fungsi. Penjumlahan dua fungsi yang dimaksud adalah sin A ditambah sin B. Nanti kita akan ubah menjadi perkalian dua fungsi, yaitu sin sesuatu dikali dengan cos sesuatu. Nah, untuk membuktikannya kita ingat dua persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu sin A, ini perkalian dua fungsi, cos B sama dengan setengah dari sin A, ini sin dikali setengah sin A tambah B, kemudian ditambah dengan sin A dikurang B. Oke, untuk melakukan pembuktian selanjutnya, kita coba misalkan ada dua persamaan ya, U sama dengan A tambah B, kita misalkan U sama dengan tambah B, maka dan yang kedua adalah V sama dengan A dikurang B. Kalau U sama dengan A tambah B, V adalah A kurang B, ini permisalan ya. Maka kalau misalkan U ditambah V, hasilnya adalah U-nya adalah A tambah V, ditambah V-nya adalah A dikurang B, maka hasilnya adalah A ditambah A, 2A, B dikurang B menjadi 0. Berarti 2A sama dengan U tambah V, atau bisa kita tulis A sama dengan U tambah V per 2. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan U dikurang dengan V? U dikurang V, maka U-nya adalah A tambah B, V-nya adalah
A kurang B, sehingga kalau kita kurangkan A dikurang A menjadi 0, B dikurang negatif B menjadi 2B. Jadi 2B sama dengan U tambah V, atau B sama dengan U tambah V per 2. Gitu ya. Sehingga kalau persamaannya awal ini kita rubah menjadi sin A berganti menjadi U tambah V per 2. Yang ini ya. Kemudian cos B dikali dengan cos B. B-nya berubah menjadi yang ini. U tambah V per 2. Kemudian sama dengan setengah. Ini kita kasih tanda pemisah, sama dengan setengah dikali dengan sin A tambah B, itu adalah U. Kemudian ditambah sin A kurang B adalah V. Sudah, kemudian kedua sisi kita kali dengan 2. Kalau kita kali dengan 2, maka yang ini menjadi 2 sin U tambah V per 2 dikali cos U tambah V per 2 sama dengan yang bagian kanannya dikali dengan 2, maka tinggal sin U tambah sin V. Maka terbukti ya. Jadi kalau ini sin U tambah sin V sama dengan U tambah V per 2, cos U tambah V per 2, sehingga kalau U sama V-nya diganti A sama B, maka ini akan mengikuti A tambah B per 2, yang ini juga A tambah B per 2. Nah, untuk yang berikutnya kita akan membuktikan dua fungsi yang dikurangkan ini ya. Pengurangan dua fungsi ya, sin A kurang sin B, atau penjumlahan dengan negatif B juga boleh. Kemudian perkalian cos sesuatu sin sesuatu. Nah, untuk mengerjakannya ini kita ingat sebuah persamaan yang sudah kita bahas yang lalu, yaitu cos A sin B sama dengan setengah sin A tambah B dikurang sin A kurang B, gitu ya. Oke, sekarang kita buat permisalan yang sama, yaitu U-nya adalah A tambah B, kemudian V-nya adalah A kurang B, maka kalau U ditambah V itu sama dengan 2A, sehingga kita akan dapat A-nya itu sama dengan U tambah V per 2, sedangkan kalau U dikurang V itu sama dengan 2B, sehingga B-nya sama dengan U kurang V per 2. Nah, ini tinggal kita substitusi ke dalam, sehingga dia menjadi cos U tambah V per 2, yang ini menjadi sin U kurang V per 2, ini sama dengan setengah dari sin U dikurang sin V. Gitu ya, nanti kalau kita kalikan dia dengan 2, kita kali 2, maka yang di sini menjadi 2 cos U tambah V per 2, yang ini menjadi sin U kurang V per 2, ini 2-nya dikalikan ya, sama dengan ini menjadi sin U dikurang sin V. Terbukti ya, tinggal diganti saja, nanti U dengan V-nya ini bisa diganti menjadi A dan juga menjadi B, sehingga ini menjadi nanti A tambah B per 2, yang ini menjadi A kurang B per 2. Oke, untuk bentuk yang seperti ini, kita gunakan persamaan cos A, cos B sama dengan setengah dari cos A tambah B ditambah cos A minus B. Gini ya. Kita misalkan penggunaan permisalan yang sama, U sama dengan A tambah B, kemudian V sama dengan A kurang B. Sehingga kalau U ditambah V itu menjadi 2A, A itu menjadi U tambah V per 2, kemudian kalau U dikurang V menjadi 2B, sehingga B sama dengan U kurang V per 2.
kita substitusi ke atas, maka menjadi cos A-nya menjadi U tambah V per 2, cos-nya menjadi U kurang V per 2, cos B ya. Ini sama dengan setengah dikali dengan cos U ya, ditambah cos V. Kemudian sama, kita kalikan dengan 2, maka ini menjadi 2 cos U tambah V per 2 dikali cos U kurang V per 2, ini dikali 2, setengahnya habis, tinggal cos U ditambah cos V. Sudah, maka kalau misalkan ini kita ganti dengan A, kita ganti dengan B, maka yang di sini akan menjadi A tambah B per 2, yang ini A kurang B per 2. Terbukti. Oke, untuk bentuk berikutnya, kita akan coba mengingat persamaan yang sudah kita gunakan, yang sudah kita buktikan, yaitu sin A, sin B sama dengan setengah dikali cos A kurang B dikurang cos A tambah B. Oke, kita gunakan permisalan yang sama. Kalau U adalah A tambah B, dan V adalah A kurang B, maka U ditambah V itu adalah 2A. A adalah U tambah V per 2. Kemudian kalau U dikurang V adalah 2B, sehingga B sama dengan U kurang V per 2. Kita substitusi nilai A sama B-nya, sehingga cos A berubah menjadi U tambah V per 2, dikurang cos B-nya. Cos B-nya adalah, ini yang kita substitusi ke sini ya. Yang kita substitusi ke situ berarti ini berubah menjadi sinus A, berarti sinus U tambah V per 2 dikali sinus B, sinus U kurang V per 2 sama dengan setengah cos A kurang B berubah menjadi V dikurang cos U. Gitu ya. Nah, sehingga yang ini kita kalikan kiri dan kanan dengan 2. Kalau kita kali dengan 2, maka hasilnya adalah 2 sin apa ini? U tambah V per 2 dikali dengan sin tutup kurung U kurang V per 2 sama dengan cos V dikurang cos U. Gitu ya. Nah, ini kita mau tukar tempat, caranya kita kalikan dengan negatif 1 ya. Kalau kita kali dengan negatif 1 ini, kita kali dengan negatif 1, maka hasilnya menjadi negatif 2 sin U tambah V per 2, yang ini sin U kurang V per 2, yang ini berubah menjadi negatif, maka negatif cos V, yang ini berubah menjadi positif, maka menjadi cos U. Sehingga kalau misalkan ini berubah menjadi A, berubah menjadi B, maka yang ini menjadi A tambah B per 2, yang ini A kurang B per 2. Sisanya sama ya, maka terbukti. Oke, berikutnya ada sebuah contoh, kita akan mengubah bentuk sin 2 theta dikurang sin 4 theta menjadi perkalian dua fungsi. Nah, yang perlu kita ingat adalah persamaan yang sudah kita buktikan, yaitu kalau ada sin A dikurang sin B, maka hasilnya adalah di bawah kita tulis 2 cos A tambah B per 2 dikali dengan sin A kurang B per 2. Sehingga kalau ada soalnya 2 theta dengan 4 theta, maka bisa kita tulis menjadi 2 cos 2 theta tambah 4 theta per 2 dikali dengan sin 2 theta dikurang dengan 4 theta per 2. Oke,
Nah, kita dapat kerjakan, ini menjadi 2 cos, ini 6 theta per 2 dikali sin. Ini menjadi negatif 2 theta per 2, kemudian sama dengan 2 cos 3 theta dikali dengan sin minus theta. Oke, sehingga kalau misalkan kita sederhanakan ini menjadi, ini kan 2 cos 3 theta, ini sin dari negatif theta sama dengan negatif sin theta. Sehingga negatif 2 cos 3 theta kali sin theta. Selesai. Ini adalah bentuk yang sederhana. Dari bentuk penjumlahan, kita ubah menjadi perkalian, yaitu cos 3 theta dikali dengan sin theta. Oke, kita akan membuktikan rumus sudut pertengahan. Kita ingat bahwa cos 2x itu adalah cos 2 cos kuadrat x, gitu ya. 2 cos kuadrat x dikurang 1. Kenapa kita gunakan cos? Ya, supaya sesuai dengan yang kita buktikan. Di sini cos, di sini juga masih cos ya. Selanjutnya, kedua ruas kita akan tambahkan 1, sehingga di sini menjadi 1 ditambah cos 2x, yang di sebelah sini sisa 2 cos kuadrat x. Kemudian, kedua ruas akan kita kali dengan setengah, yang di sebelah sini menjadi 1 tambah cos 2x per 2, yang di sebelah sini tinggal cos kuadrat x. Kemudian kedua ruas kita coba akarkan ya, ini supaya hilang pangkat 2-nya. Maka kita akarkan atau kita pangkatkan setengah ya. Kita pangkatkan setengah sehingga menjadi di sini cos x selesai. Yang di sini menjadi plus minus akar 1 tambah cos 2x per 2. Oke, sekarang coba kita perhatikan. Yang 2x ini sekarang menjadi x. Seandainya 2x ini sama dengan A, maka x ini sama dengan A per 2. Sehingga kita bisa substitusi menjadi x-nya itu adalah A per 2 plus minus akar 1 ditambah cos 2x ya. Cos 2x di sini adalah cos A dibagi dengan 2. Terbukti ya. Berikutnya kita akan membuktikan sudut pertengahan untuk yang sin, maka persamaan yang kita gunakan sama, yaitu cos 2x ini adalah 1 kurang 2 sin kuadrat x gitu ya. Karena beda dia dari cos menjadi sin, persis seperti yang kita buktikan dari sin menjadi cos. Oke, kemudian kedua ruas kita kurang dengan 1 sehingga menjadi cos 2x kurang 1 sama dengan negatif 2 sin kuadrat x. Kemudian kedua ruas kita kali dengan minus 1 per 2. Di sini menjadi minus cos ya. Ini jadi kita pindah tempat saja, jadi 1 kurang cos 2x per 2 gitu ya. Negatifnya mengubah tanda, kemudian dibagi 2. Yang ini menjadi sin kuadrat x. Oke, maka langkah yang sama kita lakukan. Ini kita akarkan menjadi sin x. Yang ini menjadi plus minus akar 1 dikurang cos kuadrat, cos 2x per 2 gitu ya. Ini cos 2x per 2. Prinsipnya sama. Kalau misalkan yang ini 2x kita misalkan dengan A, 2x sama dengan A, maka x-nya itu ya A per 2. Sehingga kalau kita substitusi, maka ini sin x-nya adalah A per 2, yang ini plus minus akar 1 dikurang cos 2x, 2x itu A, dibagi 2. Maka terbukti. Berikutnya, sudut pertengahan tangen yang akan kita buktikan. Oke, tangen A per 2. Tangen adalah sinus ya. Sinus sin per cos. Sehingga tangen A per 2 kita bisa tulis sin A per 2 dibagi cos A per 2. Sin A per 2 kita sudah bahas sebelumnya adalah plus minus akar 1 dikurang cos A per 2. Di bawahnya cos A per 2. Cos A per 2 itu plus minus akar
berapa ini? 1 ditambah cos A per 2. Sama ya. Ini sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Selesai, maka terbukti ya. Oke, untuk berikutnya kita akan membuktikan masih hal yang sama, cuman perbandingannya jadi beda ya hasilnya. Oke, pembuktian yang ini kita buat tangan A per 2, definisinya masih sama, tangan adalah sin per cos, sin dari A per 2, kemudian cos dari A per 2. Oke, bagian atas dengan bawah kita kali dengan 2 cos A per 2, di bagian bawah juga kita kali dengan 2 cos A per 2, jadi seimbang ya. Yang di atas menjadi 2 sin A per 2 kali cos A per 2. Yang di bagian bawah menjadi 2 cos kuadrat A per 2 gitu ya. Oke. Nah, berikutnya yang akan kita kerjakan adalah perhatikan bagian yang di atas. Bagian di atas ini adalah sudut ganda ya. Kalau misalnya ingat, sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Ini untuk nilai A ya. Nah, dalam kasus kita ini nilainya A per 2. Maka bisa kita tulis menjadi sin 2 kali A per 2. Gitu ya. Kemudian bagian bawah, kita ingat rumus sudut ganda untuk cos ya. Kalau kita ingat, cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Sehingga 2 cos kuadrat A itu sama dengan 1 tambah cos 2A. Gitu ya. Jadi kedua ruas kita jumlahkan 1. Sehingga kita bisa tulis bahwa 2 cos kuadrat A per 2 itu bisa ditulis menjadi 1 ditambah cos 2 kali A per 2. Gitu ya. Nah, langkah berikutnya ini kita bisa kalikan menjadi sin A yang di bawahnya ini menjadi 1 ditambah cos A. Terbukti ya. Berikutnya, kita akan membuktikan tangan A per 2 apakah sama dengan 1 dikurang cos A per sin A. Kita gunakan perhitungan sebelumnya bahwa kita dapat tangan A per 2 itu adalah sama dengan sin A per 1 ditambah cos A. Oke, yang bagian atas kita kali dengan 1 kurang cos A, yang di bagian bawah juga dikali dengan 1 kurang cos A. Yang di bagian atas menjadi sin A dikali 1 kurang cos A, yang di bagian bawah menjadi 1 dikurang cos kuadrat A. Oke, yang di bagian atas kita biarkan saja, kita tulis ulang. Sin A 1 kurang cos A, yang di bagian bawah ini adalah sin kuadrat A, gitu ya, berdasarkan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Sama ya. Nah, langkah berikutnya yang di bagian atas kita kali dengan 1 per sin A. Yang bagian bawah juga kita kali dengan 1 per sin A. Adil ya. Sehingga bagian atas tinggal 1 dikurang cos A. Di bagian bawah tinggal sin A. Maka terbukti persamaan ini. Kita akan mengerjakan contoh penggunaan rumus sudut pertengahan. Jadi misalkan ini ada cos 15 derajat. Kita akan menggunakan rumus sudut setengah cos ya. Rumus sudut setengah cos. Kita sudah bahas dan kita sudah buktikan cos A per 2 sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos A dibagi dengan 2. Oke. Dalam kasus kita ini cos 15 derajat itu sama dengan cos 30 per 2 ya. 30 derajat per 2. Sehingga kita bisa tuliskan dia, kita ambil yang positif saja, yaitu 1 tambah cos 30 dibagi dengan 2. Ini sama dengan
1 akar dari 1 tambah cos 30 adalah setengah akar 3 dibagi dengan 2. Kita kerjakan, kita samakan penyebutnya. Oke, ini menjadi 2 ditambah akar 3 per 2 dibagi dengan 2. Gitu ya, ini akarnya, maka sama dengan 2 tambah akar 3 per 4, atau bisa kita tulis menjadi akar 2 tambah akar 3, akar 4 adalah 2. Gitu ya, maka inilah hasilnya. Berikutnya kita akan menentukan nilai tangen 22,5 dengan menggunakan rumus yang ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan tangen 22,5 itu 45 ya, 45 per 2. Ini sama dengan sin 45 dibagi 1 ditambah cos 45. Sin 45 adalah setengah akar 2 dibagi 1 ditambah setengah akar 2. Sama dengan setengah akar 2, ini kita samakan penyebut menjadi 2 ditambah akar 2 per 2 ya. Ini sama dengan akar 2 per 2 dikali dengan 2 per 2 tambah akar 2 gitu ya. Maka ini sama dengan 2 akar 2 dicoret ya, maka sisa akar 2 ini habis per 2 ditambah akar 2. Oke, kalau kita mau rasionalkan bisa ya, kita kali dengan 2 kurang akar 2. 2 kurang akar 2 menjadi 2 akar 2 dikurang 2 di bawahnya 4 dikurang 2. Sama dengan 2 dikali akar 2 kurang 1 per 2. Coret ya, maka jawabannya adalah akar 2 kurang 1.